pembelajaran PPKN kelas 9 Bab 1 Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Hidup berPancasila di rumah Pancasila. Pengamalan sila-sila Pancasila di lingkungan kita atau di rumah. Pengamalan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sesuai dengan bab 1. Yang pertama adalah menjelaskan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang kedua, mendiskusikan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan dari masa ke masa. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah menunjukkan sikap perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Semoga tujuan pembelajaran kali ini tercapai. Marilah sama-sama kita konsentrasi untuk membahas satu persatu tujuan pembelajaran kali ini. Aspek penilaian ada 3: pengetahuan, kemudian keterampilan, dan sikap. Pengetahuan tugas harian dan penilaian harian, kemudian keterampilan, sikap adalah sopan dan sebagainya. Tingkatkan kembali usaha kalian di kelas 9 ini agar lebih sukses kembali. Karena kesuksesan tergantung dari kalian, terutama dalam mengatasi berbagai tantangan. Bab pertama adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Mari kita bahas satu persatu. Coba kita ingat kembali, ayo kita jawab. Sudahkah Pancasila dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia? Apa makna saya Indonesia, saya Pancasila? Kemudian kita ingat kembali bab 1 kelas 8. Apa itu makna Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sekarang Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila berfungsi sebagai dasar mengatur menyelenggarakan pemerintah negara. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai kaidah negara yang fundamental. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life adalah pedoman hidup, pandangan dunia atau petunjuk hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap maupun dari segi tatanan kehidupan. Masih di poem A, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jadi perwujudan nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak awal masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Yang pertama adalah masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada beberapa upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya tersebut antara lain: 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Kemudian yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam atau yang Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Soekarmaji Marijan Kartosuryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Dengan tujuannya adalah membentuk NII atau Negara Islam Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS pada tanggal 25 April 1950 yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Saumokil yang bertujuan untuk mendirikan negara sendiri dengan menghimpun pulau-pulau besar yang ada di sana seperti Pulau Seram, Pulau Ambon, dan Pulau Buru dapat ditumpas pada bulan November. Yang keempat adalah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta pada tahun 1957 sampai 1958.
yang dipimpin oleh Sarifuddin Prawironegoro dan Vice Sumual. Yang kelima adalah APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, 15 Januari 1949, didirikan oleh Kapten Kenil Raymond Westerling, bertujuan untuk menghidupkan negara RIS Republik Indonesia Serikat kembali karena dia mempunyai tentara sendiri, sebagai perwujudan dari kekecewaan Westerling. Kemudian yang keenam adalah perubahan bentuk negara dari RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara. Dianggap RIS sangat merugikan Indonesia, maka dikeluarkanlah Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi: 1. Membubarkan Badan Konstituante. 2. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Undang-Undang Dasar sementara tidak diberlakukan. Yang kedua adalah masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Terjadi penyimpangan yang terjadi: 1. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. 2. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. 3. Presiden membentuk MPRS yang anggotanya adalah ditunjuk oleh presiden. Yang ketiga adalah masa Orde Baru. Jenderal Soeharto terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Konsep demokrasi Pancasila, visi utama pemerintahnya adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan secara bertahap dan kesinambungan dengan melalui repelita. Kemudian program pembangunan yang tertuang dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Kemudian lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya seperti DPR, MPR, dan lain sebagainya sampai terhadap partai politik. Kemudian kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai hanya 3. Kemudian kebebasan pers, berpendapat dan sebagainya juga dibrandel atau dibatasi. Kemudian yang keempat adalah masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan tanpa batas seperti munculnya pergaulan bebas pada pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba, minuman keras, aksi anarki, dan memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa dengan ditandainya beberapa konflik tawuran antar pelajar, tindak kekerasan, dan lain sebagainya.